selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap. Pasti semua kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pasti kalian juga saat ini sedang bersuka cita karena kita akan bersama-sama memulai pembelajaran kita di pelajaran pendidikan agama Kristen. Mistika bersyukur karena kalian sudah mengikuti pembelajaran sebelumnya dan kita sudah mengikutinya dengan sangat-sangat baik. Kita saat ini akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu di bab yang ketiga. Kita akan melihat tahapan-tahapan apa yang akan kita dengarkan bersama-sama di dalam pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ini adalah salah satu contoh yang bisa kalian lihat sebagai pengantar untuk kalian memasuki materi kita hari ini. Ini adalah bentuk kepedulian yang gereja boleh berikan, yang gereja sudah tunjukkan melalui kegiatan aksi sosial yang mereka bisa kerjakan dengan cara membantu masyarakat sekitar. Dan memang haruslah demikian. Sebagai gereja Tuhan tidak hanya fokus terhadap dirinya sendiri, melainkan juga bisa menjangkau keluar sehingga banyak orang boleh mengenal dan percaya akan kebenaran firman Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua. Dan biarlah ilustrasi ini juga boleh mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan untuk bisa menjalankan visi dan misi Tuhan, memberitakan Injil dimanapun kita berada, dan tetap menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan dan juga perkataan kita. Kita masuk dalam poin yang kedua, gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Rasul 2 digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Di kemudian hari, kita sering sekali menemukan pemberitaan seperti ini. Malah kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Kerugma berarti pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan yang menyampaikan berita-berita penting pada masa itu, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Dalam contoh Kisah Rasul 2 ayat 14 kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam kebaktian sekarang ada berbagai pemberitaan yang lain. Misalnya khotbah berisi penghiburan atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga adalah gereja yang bersekutu. Ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang Yahudi, karena saat itu orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka
tidak berbeda dengan orang Yahudi. Dalam Kisah Rasul 3 ayat yang pertama, dilaporkan bahwa menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Namun sejak pertama sekali, orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Bila pada awalnya mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu ini menjadi acara yang paling utama dan paling penting. Hari Minggu kemudian disebut sebagai Hari Tuhan. Itulah sebabnya dalam bahasa Portugis, hari ini disebut Domingo, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia, Hari Minggu. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, liturgia. Kata liturgia dalam aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Selain itu, Kisah Para Rasul melukiskan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Kehidupan yang saling berbagi ini dilakukan oleh orang Kristen untuk mengenang kematian Tuhan Yesus. Hal ini dilambangkan oleh Tuhan lewat peristiwa perjamuan makan malam terakhir bersama murid-muridnya. Perjamuan ini hingga kini dilakukan oleh orang Kristen yang berbeda dengan orang Yahudi, yaitu perjamuan kudus. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan, mereka terlibat dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekadar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Poin selanjutnya adalah gereja yang tidak membedakan. Kisah Rasul melukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan kecukupan. Tidak mengherankan apabila dalam ayat 47 dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dalam perjamuan kasih ini tergambar persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana. Tidak ada pembeda-bedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Orang seperti Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus. Dalam Galatia 3 ayat 28, Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita telah melihat dalam bab 2 bahwa gereja tidak hadir hanya untuk dirinya sendiri. Dalam bab ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu liturgia, kerugma, dan koinonia. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri, pemberitaan dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat sehingga tidak dapat kita pisahkan. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Oke anak-anak, ini ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Ada 3 poin yang harus kalian kerjakan. Masing-masing poin berisikan 3 contoh. Silahkan kalian boleh lihat dari materi yang sudah Mistika jelaskan tadi. Selamat mengerjakan. Ya, hari ini kita sama-sama sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Mistika berharap untuk kalian semua terus mengaplikasikan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap berpengharapan kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetaplah untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker ketika kalian bepergian, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.